Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari kelompok 4 mengangkat proyek kami. Kita membuat sebuah web marketplace barang-barang bekas yang dinamakan Smart. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 kami. Yang pertama tentunya saya, Devormani Caksono dengan NIM L0124 149, dan tentunya juga teman saya. Saya Nurul Janati Ramadhani dengan NIM L0124 029. Saya Syifa Prota Salsabila dengan NIM L0124 032. Dan saya Kemala Mangglejo sama NIM L0124 021. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk mempresentasikan tugas proyek kami. Mungkin Kemal bisa menjelaskan proyeknya. Masalah yang diangkat, mahasiswa baru sering mengalami kesulitan dalam mencari perlengkapan kos. Saat mencuri melalui marketplace, harganya cukup mahal sehingga menjadi kurang terjangkau bagi sebagian mahasiswa. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan barang-barang selama tinggal di kos. Di sisi lain, para wisudawan sering memiliki berbagai perlengkapan kos yang sudah tidak digunakan. Ketika dijual melalui platform media sosial, barang-barang tersebut seringkali tidak cepat terjual. Hal ini menyebabkan barang terbuang sia-sia. Terus selanjutnya solusinya itu Smart. Platform marketplace berbasis website yang memfasilitasi jual beli barang bekas kebutuhan kos secara mudah, aman, dan terjangkau. Wadah untuk memasarkan barang bekas kepada sesama mahasiswa sehingga peluang barang terjual menjadi lebih tinggi. Target pengguna fokus pada lingkungan kampus sehingga proses transaksi menjadi lebih relevan, cepat, dan terpercaya. Fitur-fitur utama programnya itu hal-hal yang dapat digunakan user pada marketplace Smart. Yang salah satunya autentikasi akun. Masuk website hanya dengan akun yang terverifikasi sistem. Dan ada lagi cari dan lihat produk, wishlist, chat real time, beli barang, rating dan ulasan, upload produk, kelola produk, laporkan barang, riwayat transaksi, dan notifikasi. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok kami ingin mendemokan website yang tentunya telah kami buat. Kami akan memulainya dari role buyer tentunya. Baik, ini tampilan login dari website yang telah kami buat. Tentunya kita memiliki komponen email SSONS, kemudian password, dan juga button login, dan juga hubungin admin kampus ketika kita belum punya akun begitu. Mungkin kita bisa simuluskan dengan memasukkan sebuah akun. Di sini dapat kita lihat ketika kita salah memasukkan email SSO atau kesalahan typo seperti tadi, tentunya kita memberikan sebuah peringatan kepada user bahwa email atau passwordnya salah. Lalu ketika typo berhasil diperbaiki, tentunya user dapat login. Namun sebelum itu
tentunya ketika user mengalami kendala dalam login yang dimana user mungkin lupa akan passwordnya. Nah, itu mungkin user bisa memencet lupa password dan nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Karena kita tentunya ini hanya sebuah simulasi, maka dari itu kami tidak mengintegrasikannya dengan database dari ONS asli. Kami hanya memberikan sebuah peringatan seperti ini. Lalu untuk mungkin teman-teman maba yang tentunya ingin mencoba mengeksplor, namun kalau misal mahasiswa baru tentunya tidak ada akun, mungkin bisa memencet hubungi admin kampus, dan tentunya sama kami memberikan sebuah peringatan untuk menuju ke unit pelayanan TI, dan ini tentunya kami buat hanya untuk simulasi begitu. Selanjutnya tadi ketika password tentunya benar, kita tentunya dapat login ke halaman selanjutnya. Nah, ini setelah login tentunya kita dibawa ke sebuah halaman yang dinamakan halaman beranda tentunya. Kita dapat melihat beberapa fitur yang ada di halaman beranda ini, mulai dari pencarian barang yang mungkin kita bisa pencet dari sini, yang langsung tertuju ke halaman pencarian barang. Selanjutnya mungkin wishlist, chat, dan notifikasi mungkin nantinya juga dapat ke halaman tersebut begitu. Selanjutnya mungkin saya ingin mencoba mencari sebuah barang. Tentunya tadi ada barang yang bernama set. Nah, setelah kita cari ternyata tentunya ada barang tersebut, dan kita dapat mencoba beberapa fitur yang ada di detail produknya begitu. Kita bisa melihat profil seller dari halaman ini, dan ini seller profilnya yang dimana terdapat penjualan dari seller tersebut dan juga ulasan begitu. Dan ulasan dari pembeli tentunya kami tampilkan di bawah seperti yang ditampilkan seperti ini. Dan juga ada tanggal bergabung sellernya. Mungkin bisa kita kembali. Dan tentunya banyak lagi yang bisa kita explore. Mungkin kita bisa menambahkan ke wishlist dan nantinya dapat masuk ke wishlist juga. Dan kita dapat melaporkan produknya jika ada kesalahan, headset tidak oke, mungkin begitu. Atau kita dapat melakukan chat dengan seller dengan tombol ini, tombol mulai chat. Ketika ingin tertarik, walaupun sebelumnya kita melaporkan, tapi kita tertarik, ya kita boleh chat. Mungkin kita bisa chat begitu, ya Kak, jadi ya mungkin itu yang mungkin saya dapat sampaikan sekarang di fitur-fitur bayarnya untuk demo secara real time-nya. Mungkin bisa setelah seller. Mungkin teman saya ingin menyampaikan beberapa fitur dari sellernya mungkin. Sebelumnya saya ingin log out dulu. Karena password yang kita gunakan sama tentunya pada project kali ini,
Saya hanya ingin mengganti email SSO-nya saja, dan selanjutnya kita akan mengenalkan produk dari, maksud saya mengenalkan fitur dari role seller begitu. Mungkin teman saya bisa menjelaskannya. Sini terdapat dashboard seller. Isinya terdapat nama barang, harga, status, dan aksi. Barang ini adalah barang yang sudah ditambahkan seller ke dalam sistem. Barang di sini memiliki 4 status, yaitu menunggu, sold out, dijual, dan ditolak. Status ini dapat dilihat filternya. Status dapat ditunjukkan dengan drop down, ya, menunggu, dijual, sold out, dan ditolak. Berikutnya kami akan mensimulasikan bagaimana seller dapat mengupload barang ke dalam sistem. Seller dapat mengetik tambah barang, kemudian menulis nama barangnya. Misalnya, rice cooker. Oke, deskripsinya mungkin barang masih berfungsi dengan baik. Lalu dapat menyantumkan harga, misalnya 60.000. Selanjutnya, dari kondisinya terdapat 3 kondisi yang dapat dipilih. Bisa dipilih salah satu. Untuk kategorinya juga sama, dapat dipilih. Selanjutnya, seller dapat mengupload foto barang dengan klik pilih foto. Ini akan membuka ke file explorer yang ada di komputer seller. Oke. Setelah berhasil mengupload barang, seller dapat mengeklik kirim untuk menunggu verifikasi dari admin. Nah, jadi setelah seller mengupload barang, statusnya menjadi menunggu. Kemudian, seller juga dapat mengedit barang yang sudah diupload. Nah, misalnya mau menambah namanya, rice cooker Philips, atau mengganti harganya. Misalnya jadi 50.000. Oke. Nah, setelah mengklik simpan perubahan, terdapat pop-up dan dapat diklik. Kemudian seller dapat kembali ke dashboard seller dan dapat dilihat bahwa nama barang dan harga yang tadinya diganti dapat tampil. Selanjutnya seller juga dapat menghapus barang yang diinginkan. Misalnya pada yang laptop Lenovo ini bisa diklik button hapusnya. Dapat memilih antara oke dan cancel. Di sini cancel saja. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur kami yang ada di chat. Tentunya kami menggunakan real time chat, yang dimana tentunya ketika
pengguna mengirim chat tentunya akan diterima oleh pengguna lain secara real time atau secara langsung gitu. Saya akan mencobanya tentunya di halaman bagian kanan ini. Ini merupakan halaman dari buyer. Untuk itu kita coba chat dengan, boleh kita kirim link Kak. Langsung aja kita kirim ke seller. Oh, oke. Dan ternyata pesan langsung terkirim ke seller. Di sisi lain, seller juga dapat mengirim pesan ke buyer. Di sisi seller, yaitu Diva, bisa ditulis boleh Kak dan dikirim. Nah, hasilnya akan muncul juga di buyer Nurul. Kemudian, seller dapat mengirim link pembelian dengan mengklik kirim link. Di sini terdapat deskripsi produk. Seller dapat menggunakan harga awal yang telah ditetapkan atau menggantinya. Contohnya, misalnya diganti menjadi 200.000 dan dapat tertera selisihnya dari harga awal adalah 50.000. Selanjutnya, terdapat metode pembayaran. Di sini terdapat BCA dan Dana. Metode pembayaran ini dapat dihapus dengan klik hapus. Nah, metode pembayaran akan hilang. Kemudian dapat juga ditambah metode pembayarannya. Misalnya klik transfer bank, kemudian BCA, rekeningnya 123456778, atas namanya Devarman dan disimpan. Nah, dapat dilihat bahwa metode pembayaran yang ditambahkan berhasil tertera di metode pembayaran ini. Metode pembayaran juga dapat diedit. Misalnya, nomor rekeningnya salah, lalu diganti digit 9. Disimpan. Nah, dapat terlihat bahwa nomor rekeningnya sudah berhasil berubah. Selanjutnya, seller juga dapat memilih masa berlaku link, mulai dari 15 menit hingga 24 jam. Misalnya 15 menit. Artinya, setelah 15 menit, buyer tidak dapat lagi menggunakan link ini. Selanjutnya, ada catatan untuk buyer. Misalnya, segera transfer ya Kak. Setelah selesai, bisa klik kirim link dan akan muncul konfirmasi kirim link yang terdiri dari produk, buyer, harga yang disepakati, dan masa berlaku. Kemudian kirim sekarang. Nah, hasilnya link pembelian berhasil terkirim ke buyer. Baik, selanjutnya setelah dari seller mengirim link pembayaran, dari buyer tentunya dapat melakukan transaksi secara langsung dengan mengeklik bayar sekarang untuk melihat ringkasan pesanan dari seller begitu, dengan total pembayaran yang harus dibayarkan, dengan batas pembayaran, dan juga pengirim, maksud saya penerima, ya, dan juga waktu yang harus diselesaikan untuk membayar, dan
dan juga peringatan pesanan jika dibatalkan, dan juga setelah pembayaran berhasil begitu. Selanjutnya kita dapat memilih metode pembayaran sesuai dengan data yang diberikan oleh seller. Kita dapat melakukan pembayaran melalui salah satu metode pembayaran. Mungkin kita bisa melakukan dengan e-wallet atau Dana di sini. Kita klik bayar sekarang, lalu kita pilih bukti pembayaran yang mungkin tentunya dapat menjadi salah satu transaksi berlangsung. Dan kita dapat langsung pencet kirim bukti pembayaran dan mengirimkan ke penjual. Nah, dari situ di halaman saya tentunya notifikasi muncul bahwa tadi seller telah mengirimkan pembelian, dan juga tentunya kita bisa melihat riwayat pembelian yang kita lakukan. Nah, ini kita dapat lihat bahwa status dari transaksi yang telah kita lakukan tadi sedang menunggu konfirmasi dari penjual. Jika penjual tentunya setelah mengkonfirmasi dan mengirimkan produknya, mungkin tentunya penjual nantinya juga dapat mengubah status untuk diselesaikan begitu atau selesai. Mungkin kita bisa lihat di riwayat penjualan. Mungkin Nurul bisa menjelaskan di sini. Di sisi seller juga terdapat riwayat penjualan. Di sini seller dapat memantau apa saja barang yang sudah di-upload maupun tentang apakah barang tersebut transaksinya sudah selesai. Dapat dilihat dari statusnya itu, ada yang menunggu konfirmasi, ada yang selesai, dan ada yang gagal. Selanjutnya, dapat diklik detail yang berisi rincian penjualan. Selanjutnya, juga dapat ditutup barang yang punya status menunggu konfirmasi. Ya, selesai. Dan statusnya berubah menjadi selesai. Setelah seller tentunya menutup status menjadi selesai, tentunya dari buyer bisa melakukan ulasan atas transaksi yang telah dilakukan tadi. Mungkin kita bisa langsung pencet ulasan dan kita bisa lihat dengan kita bisa memberi nilai dengan bintang seperti ini. Kita bisa memilih bintang berapa yang diberikan kepada seller, dan juga kita bisa memberikan ulasan untuk seller dapat berkembang ke depannya. Barang bagus begitu. Kita bisa kirim langsung, dan tentunya kita mendapatkan pop up bahwa ulasan berhasil disimpan. Mungkin itu riwayat fitur dari riwayat pembelian bagi tentunya buyer. Selanjutnya ada halaman profil, di mana seller dapat melihat informasi data dirinya, mulai dari nama, kemudian role-nya, yaitu buyer dan seller, kemudian email, dan tanggal bergabung. Di sini dapat dilihat bahwa seller ini memiliki 2 produk yang dijual dan 1 transaksi selesai, dan dari transaksi yang selesai ini didapatkan
ulasan dengan rating 5. Di bawahnya juga ada data diri lain, yaitu role, status, nomor HP, dan tanggal bergabung. Kemudian, seller juga dapat logout. Dapat dilihat bahwa logout berhasil dilakukan dan user akan diarahkan ke halaman login kembali. Selanjutnya, kami akan menjelaskan untuk role admin dari halaman login terlebih dahulu. Untuk akun yang kami gunakan untuk role admin adalah admin@student_uns.ac.id. Lalu untuk passwordnya bisa dimasukkan. Lalu bisa login. Nah, untuk role admin sendiri ketika sudah login akan masuk ke dashboard admin, dashboard khusus admin yang isinya terdiri dari dashboard admin atau halaman utama admin yang bisa melihat ringkasan informasi dan statistik platform Smart. Yang pertama ada card total user, yaitu jumlah akun yang terdaftar yang telah menggunakan platform kami, lalu total produk, jumlah produk yang sudah terjual, jumlah produk per status barang, lalu ada total transaksi yang telah berhasil dilakukan. Lalu ada grafik ringkasannya selama 6 bulan terakhir. Lalu selanjutnya ada juga untuk 3 bulan terakhir dan 12 bulan terakhir. Selanjutnya ada halaman verifikasi barang. Halaman ini digunakan oleh admin untuk memverifikasi atau menyetujui barang-barang yang telah diupload oleh seller. Jadi setelah seller mengajukan barang atau mengupload barang, maka datanya akan masuk ke dalam halaman verifikasi barang yang akan menunggu di ACC oleh admin. Bisa dilihat dari tampilannya, terdapat banyak barang yang menunggu untuk diverifikasi. Terdapat nama barang, nama seller, harga, tanggal pengajuan, dan aksi. Aksinya sendiri berisi detail yang akan menampilkan data-data secara rinci barang yang sudah diajukan oleh seller. Admin bisa melakukan 2 aksi, yaitu setujui dan tolak. Jika admin akan klik setujui, maka status di halaman dashboard seller akan berubah dari menunggu verifikasi berubah menjadi dijual. Coba klik disetujui. Ya, setujui. Nah, maka akan hilang dari halaman verifikasi dan berpindah langsung ke daftar produk juga. Selanjutnya ada halaman daftar laporan. Benar, sebelum itu ada juga tolak barang. Makanya aku mau ini dulu. Iya, apa. Nanti sebelum admin menolak barang yang diajukan, maka admin akan mengisi alasan penolakan kenapa barang tidak bisa dijual di platform kami, begitu. Coba alasan penolakannya, meja terlihat kurang bagus gitu, kurang dari gambarnya kurang terpercaya gitu. Nah, lalu bisa klik tolak. Ya tolak. Lalu akan masuk ke dalam notifikasi dari seller yang mengajukan barang tersebut, yang akan notifikasinya itu nanti berisi kenapa alasan barang itu ditolak. Lalu untuk selanjutnya ada halaman daftar laporan. Daftar laporan ini sendiri terdiri dari laporan-laporan dari buyer yang merasa barang mungkin berbahaya atau aneh atau berpotensi untuk menimbulkan kecurigaan. Buyer bisa melaporkan barang di
fitur tombol laporkan barang di halaman detail barang tadi. Nah, tadi sudah ada waktu demo headset gaming juga dilaporkan, sudah masuk ke dalam dashboard admin, bisa dilihat alasannya. Dan untuk admin sendiri bisa melakukan 2 pilihan, yaitu tindak lanjuti atau tolak. Kalau ditindaklanjuti, coba klik. Maka akan berisi text field yang harus diisi oleh admin untuk memperingatkan seller. Coba tulis, mungkin bisa diperjelas untuk deskripsi foto dan deskripsi barangnya. Lalu bisa kirim peringatan ke kirim peringatan nanti status produknya akan berubah menjadi ditindaklanjuti karena sudah ditindaklanjuti oleh admin. Untuk peringatannya tadi itu akan masuk ke dalam halaman notifikasi milik seller yang bersangkutan. Lalu coba klik lagi yang menunggu, klik detail yang menunggu, statusnya menunggu. Itu kan udah ditindaklanjuti Dev, yang menunggu. Nah, semisal laporannya akan mau ditolak, nanti langsung aja mungkin laporannya kurang bisa dipercaya gitu, jadi langsung bisa klik tolak. Admin bisa menolak laporan dari user. Ya, tolak laporan. Lalu statusnya akan berubah menjadi ditolak. Begitu juga dengan status menunggu yang lain bisa dilakukan ditindaklanjuti atau ditolak berdasarkan admin yang meninjau laporannya. Selanjutnya ada kita beralih ke daftar user. Di sini berisi daftar pengguna, semua pengguna yang terdaftar di Smart dari berbagai role. Jadi di sistem kami user itu terdiri dari buyer dan seller, dan satu orang itu bisa jadi buyer sekaligus seller gitu. Jadi bisa double role, bisa jual dan bisa beli juga. Tapi ada juga beberapa user yang hanya membeli saja, jadi role-nya hanya buyer, belum pernah menjual gitu. Untuk detailnya sendiri ada detail profil user terdiri dari nama usernya, lalu email student, jumlah produk yang dijual, dan jumlah transaksi yang pernah dilakukan. Lalu juga kalau pernah ada role seller juga akan muncul ulasan. Jika belum pernah diulas, mungkin ulasannya belum ada juga sih. Itu salah satu contoh yang sudah pernah transaksi dan sudah pernah menjual gitu. Ada juga nomor status aktif, bisa juga diubah menjadi diblokir. Semisal ada terlalu banyak laporan dari user, dari buyer, maka bisa status penggunanya bisa diblokir gitu. Nah, statusnya berubah menjadi diblokir. Selain status, ada juga nomor HP dan tanggal bergabung dari user tersebut. Selanjutnya untuk halaman daftar produk. Halaman daftar produk ini terdiri dari semua produk yang ada di platform kami, baik dari status menunggu maupun dijual, ditolak atau sold out, semua ada. Dan di sini terdapat nama barang yang sama kategorinya, lalu ada nama seller, harganya, dan status barangnya apakah menunggu diverifikasi oleh admin atau sudah dijual atau atau yang ditolak oleh admin nggak jadi dijual atau yang sudah sold out. Untuk detailnya itu ada terdiri dari nama,
harga, seller, kategori, kondisi, dan juga tanggal produk diajukan, dan juga deskripsi. Dari sini, semisal tadi ada laporan dari buyer bahwa produk mungkin mencurigakan, admin bisa menindaklanjuti selain dengan peringatan, bisa menindaklanjuti dengan menghapus produk dari halaman daftar produk gitu. Mungkin bisa klik hapus produk, dicek ya hapus. Nah, maka produk akan dihapus dari daftar produk di sini, dihapus dari sistem. Lalu selanjutnya yang terakhir ada fitur daftar transaksi. Di sini di sini admin bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah berlangsung di platform ini. Yang pertama ada nama barang, ada juga ID transaksinya, nama barang, dan juga status apakah sudah dibayar atau selesai atau menunggu pembayaran. Jadi statusnya diubah ada 3. Kalau menunggu pembayaran itu berarti sudah berhasil melakukan negosiasi, namun buyer belum membayar. Lalu ada yang kedua, ada status dibayar, yaitu buyer sudah melakukan pembayaran dan menunggu seller untuk mengubah status menjadi sold out. Nah, kalau sudah selesai, itu transaksi sudah berakhir dan seller sudah mengubah status barang menjadi sold out atau terjual. Untuk detail transaksi sendiri terdiri dari bukti pembayaran, nama barang, kondisi barang, ID transaksi, nama buyer, nama seller, metode pembayaran, dan waktu transaksinya dilakukan, lalu juga statusnya. Kalau sudah selesai, maka statusnya selesai. Lalu untuk yang menunggu pembayaran, nanti bukti pembayaran, coba klik yang menunggu pembayaran. Itu nanti belum ada bukti yang diunggah karena menunggu bayarnya mengupload bukti pembayaran gitu. Lalu untuk yang gagal, mungkin yang sudah lewat dari batas waktu itu, dan mungkin ini juga nggak valid pembayarannya karena setelah dicek oleh seller mungkin penipuan atau bagaimana, kan menunggu konfirmasi seller gitu. Itu sekian untuk role admin. Selain itu admin juga bisa log out. Coba log out. Nah, udah sekian dari saya untuk role admin. Saya kembalikan ke teman saya, Diva. Baik, setelah tentunya kami telah mendemokan web yang telah kami buat, yang dimana dari segi buyer, seller, dan yang terakhir juga admin. Tentunya kami ingin berterima kasih pada Bapak Arif Romadi untuk dapat mengirimkan tugas kami. Maka dari itu kami dari kelompok 4 mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.